Selamat siang, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, dan untuk keluarga kita di rumah, orang-orang yang kita sayangi juga selalu dalam kondisi yang sehat meskipun dalam kondisi saat ini yang banyak sekali tantangannya di luar sana. Semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Nah, hari ini selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman semuanya dalam webinar Bincang Klinik dalam tema menjaga kura-kura kesayangan tetap sehat di musim hujan. Nah, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Sekali lagi, kali ini kami akan menghadirkan Dr. Hewan Slamet Raharjo. Nah, sebelum jauh kita akan menuju ke materinya seperti apa, presentasinya seperti apa. Webinar ini dipersembahkan oleh Eka Farma, pelopor obat dan suplemen untuk hewan, dan paling cocok untuk Indonesia. Nah, kembali lagi, tema kita adalah kali ini menjaga kura-kura kesayangan tetap sehat di musim hujan. Begitu kami sudah menghadirkan Dr. Hewan Slamet Raharjo. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas. Ya. Oke, apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Ya, ini meskipun di tengah pandemi kita masih sampai hari ini masih diberi lindungan oleh Allah sehingga masih tetap sehat dan masih bisa bertemu kembali meskipun via daring. Ya. Nah, sebelum mulai, Dok, ini saya akan sampaikan ke teman-teman yang bergabung di webinar kali ini. Nanti untuk acaranya, nanti setelah pembukaan ini, Dr. Hewan Slamet Raharjo akan menyampaikan materinya, kemudian sesi pertama, kemudian akan dijeda dengan tanya jawab. Nanti teman-teman kami persilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Kemudian setelah sesi tanya jawab, nanti ada kuis dengan hadiah yang menarik dari Eka Farma untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar kali ini. Setelah itu, nanti masih ada presentasi dari Dr. Slamet Raharjo lagi. Kemudian ada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Kemudian ada pengumuman siapa pemenang di kuis kita kali ini. Dan kita akan ada foto bersama. Nanti tolong jangan keluar dari Zoom ini, dari webinar ini, sebelum kita bertutup ya. Oke, saya kira itu. Dokter Slamet sudah siap, Dok? Sudah siap ya. Yang pertama saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada Eka Farma dengan timnya yang meskipun dalam situasi pandemi tetap tidak bosan dan tidak lelah untuk terus mengajak masyarakat untuk belajar bersama. Ya, dengan tetap menjaga prokes untuk COVID. Jadi peserta maupun pemateri maupun panitia semua berada di tempatnya masing-masing. Namun demikian, insya Allah nanti belajar bersama ini manfaatnya tetap sama baiknya dengan ketika kita bisa bertemu langsung. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menjaga kura-kura kesayangan tetap sehat di musim hujan. Ya, ini karena ternyata hujan itu di satu sisi bisa menjadi berkah, namun di sisi yang lain juga bisa menjadi bencana. Bagi manusia, bagi petani, hujan itu ditunggu-tunggu untuk mengolah sawahnya. Tapi kalau hujannya terlalu banyak jadi banjir. Nah, ini juga berbahaya. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa seperti air yang tapi tidak sampai banjir. Dan selamat siang menjelang sore juga untuk seluruh peserta yang pada siang hari ini yang sudah ada 41 peserta. Bentar lagi, dan untuk mempersingkat waktu saya akan share PPT terlebih dahulu. Ini sambil menunggu Dokter Slamet. Oh, sebentar ya. Presentasinya ini saya. Oke, ini sudah terlihat. Kita akan mulai bagaimana menjaga kura-kura kesayangan kita tetap sehat selama musim hujan ya, bekerja sama dengan Eka Farma Semarang ya, yang DRH TV, kemudian
Animal Center dan seterusnya. Nah, ini kita mulai. Nah, sebagai pendahulu, nah ini ya musim hujan di Indonesia itu biasanya berlangsung dalam kondisi normal sekitar Oktober sampai April. Namun kadang bergeser, Oktober masih belum ada hujan atau April Mei masih banyak hujan. Nah, ini juga setiap tahun pergeseran ini dipengaruhi oleh siklon La Nina dan El Nino. Ya, dimana kalau otomatis ada curah hujan yang tinggi dan juga kelembaban udara yang tinggi. Kelembaban udara yang tinggi ini di wilayah ini menjadi hampir semua mikroba penyebab penyakit itu mudah sekali berkembang biak. Dalam kondisi musim hujan juga sinar matahari tidak setiap hari ada. Hari ini, 2 hari ini Jogja kebetulan cerah, tapi hari sebelumnya Kamis, Jumat sampai Minggu itu setiap hari hujan dari pagi sampai malam. Kondisi tersebut menjadikan suhu udara ini fluktuatif, menyebabkan amplitudo tinggi. Amplitudo itu perbedaan suhu udara antara siang dan malam. Bagi reptil, amplitudo 10 derajat atau lebih itu akan menjadi sumber masalah. Nah, jadi perbedaan suhu siang dan malam yang tinggi melebihi 10 derajat itu menjadi sumber masalah karena reptil memiliki metabolisme tubuh yang lambat. Di saat suhu rendah, reptil akan berusaha untuk beradaptasi dengan suhu rendah tersebut. Ketika upaya adaptasinya belum selesai, suhu sudah berubah lagi menjadi tinggi, naik turun. Akhirnya reptil kelelahan dan mudah sekali menjadi sakit. Ini sebabnya mengapa di musim penghujan dan di puncak musim kemarau kasus gangguan kesehatan pada reptil selalu tinggi karena adanya amplitudo yang tinggi tadi. Nah, perbedaan suhu dan kelembaban udara ini juga mempengaruhi makro dan mikroklimate. Padahal makro dan mikroklimate ini menjadi syarat mutlak bagi reptil termasuk kura untuk bisa hidup sehat. Nah, akhirnya kondisi ini berimbas terhadap kesehatan reptil, dalam hal ini kura-kura kesayangan. Nah, di kondisi musim hujan dan puncak musim kemarau, reptil yang dipelihara indoor akan lebih terimbas lebih sedikit dibanding yang dipelihara outdoor. Ya, karena fluktuasi suhu kelembaban udara di dalam ruang relatif lebih terkontrol dibanding yang ada di luar yang 100% dipengaruhi iklim dan cuaca. Kemudian kura darat, ya kura-kura kesayangan. Ini nanti ada kura darat atau tortoise atau torto istilah pendeknya. Ini secara natural ditemukan dari wilayah Afrika, Eurasia. Eurasia itu meliputi Eropa dan Asia serta Amerika. Sementara kura air tawar, ya turtle, itu ditemukan dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Nah, ternyata benua Australia yang besar dan dekat dengan Indonesia tidak secara natif atau secara historis tidak memiliki kura darat. Tapi Indonesia punya. Nah, ini hebatnya ya, Indonesia punya beberapa spesies. Kemudian kura air laut yang ketiga, ya, jadi ada kura darat, kura air tawar, kura air laut. Kura air laut ini disebut juga penyu atau sea turtle. Penyebaran seluruh dunia, Indonesia memiliki 6 dari 8 spesies penyu di seluruh dunia. Untuk saat ini, seluruh spesies 8 penyu di seluruh dunia ini sudah masuk daftar dilindungi. Termasuk yang 6 spesies yang di Indonesia juga dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, PP Nomor 7 Tahun 99, dan P106 2018. Nah, sehingga kura air laut atau penyu ini sangat jarang dijadikan hewan kesayangan.
Beberapa taman sapa, akuarium itu masih akuarium air laut ada yang memiliki sebagai koleksi. Namun umumnya bukan dipelihara sebagai hewan kesayangan seperti kura-kura yang lain yang dipelihara secara perorangan. Nah, ini secara sekilas kalau kita akan membedakan turtle dan torto. Turtle itu kura air, tortoise kura darat. Yang pertama dari habitatnya, ya ini untuk tortoise itu umumnya tinggal di atas tanah, seluruh hidupnya di atas tanah. Meskipun kadang-kadang dia masuk ke air, berendam dan namun bukan habitat utamanya. Sedangkan untuk turtle itu sebagian besar hidupnya di air atau pada si turtle ya, ini bahkan seluruh hidupnya dihabiskan di air. Si turtle atau penyu naik ke darat hanya pada saat bertelur. Nah, jadi yang naik ke darat itu hanya betinanya. Jantan tidak pernah naik ke darat. Nah, jadi betina naik ke darat, betina tidak, jantan tidak pernah naik. Seumur hidup tidak pernah naik ke darat. Kecuali kalau mati kemudian terdampar. Kemudian kaki pada kura darat ini memiliki jari, kaki yang lebih kokoh. Sementara untuk turtle itu kaki biasanya berubah menjadi sirip. Ataupun ada wing web di antara jari, ya, selaput renang di antara jari. Penyu yang hebatnya dan kura air yang habitatnya di air itu bentuk tubuh akan lebih pipih, lebih streamline dibanding kura darat yang lebih ngedum. Ya. Kemudian pakan favorit, ini kalau pada tortoise 80% sayuran, hijauan, tanaman, ya. Kemudian kalau di penyu ada yang memakan hijauan, ada yang karnivora, memakan berbagai jenis ikan, krustasean dan juga invertebrata seperti ubur-ubur. Ini sekilas membedakan turtle and tortoise. Nanti masih ada beberapa poin pokok untuk membedakan yang juga perlu diketahui. Nah, ini beberapa spesies turtle yang umum dipelihara sebagai hewan kesayangan. Ya, ini dari Indonesia ada ini biuku misalnya, kemudian tuntong atau bajuku. Nah, ini yang saat ini sudah masuk daftar dilindungi. Jadi dua kura air dari Borneo yang dewasanya bisa mencapai 90 cm, cukup besar. Kemudian kura matahari ini sifatnya semi akuatik, bisa ditemukan di daratan maupun di wilayah air dangkal yang basah. Kemudian yang akuatik murni ada bulus, ya ini nanti ada trionik, amida, pelodiscus, dan masih banyak spesies yang lain. Kemudian kura ambon atau kuya batok, kura ambonensis, ini juga dari Sumatera, Jawa, Borneo sampai Sulawesi. Kura introduksi ada misalnya kura Brasil. Ya, meskipun sebetulnya habitat aslinya bukan hanya di Brasil, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia lebih populer dengan nama kura Brasil. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai red ear slider atau sering kita singkat sebagai res. Kemudian ada lagi diamondback turtle, ini juga dari wilayah Amerika. Kemudian ada lagi pictabelly, ya, red belly dan sebagainya. Kelompoknya res ini banyak spesiesnya. Kemudian di kelompok yang lain, nah ternyata di kura nanti warna motif itu akan sangat mempengaruhi harga. Ya, sebagai contoh kura-kura Brasil tadi, kalau kita membeli kura Brasil di misalnya kalau di Semarang di Pasar Kartini, ya Pasar Kartini itu gudangnya untuk membeli kura-kura ini itu kira-kira harganya sekitar 25.000 per ekor yang berukuran sekitar 4 sampai 5 cm atau 3-4 cm. Nah, itu harganya murah sekali 25.000. Tapi yang albino seperti ini kura Brasil yang albino ukuran yang sama harganya bisa mencapai 5 juta bahkan lebih. Nah, ternyata berbanding terbalik, ya, sehingga
kura-kura jenis lain yang albino itu nanti harganya itu Anandalei, kemudian wood turtle, kemudian ada unifilis, Mas Gayen, kemudian ini Cora amboinensis albino. Nah, ini harganya bisa sangat fantastis. Sehingga tentu saja harus dirawat dengan lebih ekstra hati-hati supaya jangan sampai ada yang sakit. Nah, selain kura air juga ada kura darat, berbagai spesies kura darat lokal maupun introduksi. Untuk lokal yang terbesar Manoria emis, kebetulan per Desember 2018 Manoria emis ini masuk dalam daftar satwa dilindungi. Sehingga tidak boleh lagi untuk dipelihara sebagai hewan kesayangan, kecuali kalau untuk ditangkarkan. Mengingat penerapan undang-undang untuk P106 ini masih baru, sampai saat ini untuk Manoria emis dan semua satwa yang baru dimasukkan dalam daftar lindungan di Permen LHK nomor 106 2018 tersebut diberi kesempatan untuk dilakukan pemutihan atau pendaftaran ke BKSDA sampai tanggal 21 Januari. Setelah 21 Januari nanti pemutihan ditutup dan semua yang ada di tangan pemelihara yang tidak didaftarkan, tidak memiliki izin legalitas, nantinya akan disita. Nah, jadi mumpung masih ada kesempatan sampai 21 Januari, silakan nanti para peserta yang memiliki Manoria emis atau baning gajah dari Sumatera maupun Borneo bisa segera didaftarkan untuk mendapatkan legalitas dari BKSDA. Kura introduksi dari luar negeri yang sangat populer di Indonesia sulcata ya seperti ini. Dari yang berukuran 5-6 cm sampai ukuran indukan siap breeding berukuran 70-80 cm ini marak diperjualbelikan. Kemudian radiata. Ini radiata saat ini masuk daftar appendix 1. Sehingga tidak boleh diperdagangkan secara internasional. Setiap pemilik harus memiliki surat legalitas dari IUCN ya atau jadi untuk yang menerapkan CITES juga, jadi nanti permit dari CITES. Kemudian ini juga Unipora, kemudian Pardalis, kemudian Indian Star ya. Nah, ini kemudian ada ini juga Unip dan ini seperti Indian Star namun berbeda, ini spider tortoise. Ya, lanjut. Spesies-spesies lain, nah ini kura-kura baning gajahnya Indonesia sekilas sangat mirip dengan Aldabra, warna-warna sama-sama berwarna hitam, ya ukuran dewasanya juga cukup besar ya, sama besarnya ini bisa kalau dirawat dengan baik nantinya bisa disetarakan kualitasnya dengan kura-kura impor dari luar negeri yang harganya puluhan bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per ekor ya. Seperti Aldabra ini saat ini anakan kecil paling murah bisa 25 sampai 30 juta. Lanjut. Nah, kita masuk ke menjaga kesehatan kura kesayangan di musim hujan. Ya, ini yang perlu kita pahami. Lanjut.
kunci menjaga kesehatan. Nah, untuk hewan-hewan peliharaan kita adalah yang pertama, kalau kita mengaku sebagai penyayang hewan, itu harus menerapkan prinsip Five Freedom Animal Welfare. Ya, penting sekali untuk memberikan aspek kesejahteraan bagi hewan-hewan peliharaan kita. Yang pertama, freedom for hunger and thirst, jadi bebas dari rasa lapar dan haus. Jangan sampai memiliki peliharaan tapi dibiarkan saja di dalam kandang, tidak ada makanan, tidak ada minum sampai berhari-hari. Nah, ini nanti bukan penyayang tapi penyiksa. Dan saat ini ada pasal yang bisa digunakan untuk orang-orang yang menyiksa hewan, ya, di baik Undang-Undang Keserawan maupun di KUHP. Freedom from discomfort, itu untuk bebas dari rasa tidak nyaman. Jadi hewan-hewan peliharaan kita harus selalu kondisinya nyaman sehingga hewan itu akan bisa tumbuh dengan baik dan bisa bereproduksi, ya, berproduksi dan bereproduksi. Kemudian bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Nah, ini untuk rasa sakit, ini ketika ada terjadi gangguan kesehatan pada kura-kura peliharaan kita, wajib hukumnya bagi pemilik untuk mengusahakan kesembuhan bagi hewannya. Salah satunya dengan membawa ke fasilitas kesehatan atau dokter hewan praktek. Ya, ini untuk bisa dilakukan pemeriksaan, dicari penyebabnya dan kemudian bisa diberi obat yang sesuai. Kemudian yang keempat, freedom from fear and distress, harus bebas. Kadang kita lupa ketika kita memelihara hewan peliharaan, saking senangnya memelihara banyak hewan peliharaan di satu rumah. Ternyata bisa jadi hewan yang lain bisa menjadi sumber penyebab stres bagi hewan yang lainnya. Misalnya kura-kura yang tangkapan alam seperti Maunore emis misalnya maupun sulcata besar-besar yang tangkapan alam, di rumah kita juga memelihara anjing ketika ada rasa ketakutan karena merasa ada predator alaminya yang berada di sekitarnya. Jadi harus dipahami, nanti kita bisa memelihara hewan apa saja boleh, tapi sepanjang kita menempatkan mereka dalam posisi yang sesuai. Dan yang terakhir harus bebas mengekspresikan behavior alami, tingkah laku alaminya. Misalnya kura-kura yang habitatnya di air, dia suka berenang, ya harus disediakan air. Kura-kura darat yang suka menggali tanah seperti sulcata misalnya emis itu jangan ditempatkan di kandang yang lantainya disemen semua. Karena ketika dia tidak dapat mengekspresikan behavior digging soil, menggali tanah, dia akan lama-lama stres. Ya. Nah, ini prinsip ini kalau diterapkan semuanya akan menyebabkan hewan yang kita pelihara itu bahagia dan otomatis daya tahan tubuhnya akan meningkat. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kura-kura kita? Yang pertama adalah, ini ada lima langkah penting untuk menjaga kesehatan kura. Yang pertama setting atau proper vivarium, kemudian proper feed and feeding, ya, pakan dan pemberian pakan, perawatan, kontrol kesehatan, dan terakhir kalau kondisinya semua mulus baru bisa breeding. Nah, breeding ini target terakhir. 4 target utama ini harus diterapkan terlebih dahulu sampai hewannya benar-benar kondisinya oke, baru bisa dilakukan breeding. Lanjut kita mulai ke setting proper vivarium. Ya. Untuk menyeting vivarium ini dibutuhkan pemahaman dasar, ya. Jadi vivarium atau terrarium pada dasarnya sama dengan rumah bagi kita. Jadi kita memiliki rumah reptil, rumah kura. Nah, sekarang sebagai contoh, kalau kita tinggal di rumah yang tidak nyaman, apakah hati kita bisa tenteram? Jawabannya pasti tidak. Ya, jadi kita harus berada di rumah yang nyaman, baru kita bisa merasa homey.
Nah, di hewan pun seperti itu. Vivarium harus nyaman dan homey. Desain settingnya ini harus sesuai habitat alaminya. Termasuk ukuran maupun enrichment. Ukuran ini harus cukup, ya. Ya, tidak harus sangat besar, namun yang penting bahwa hewan itu bisa beraktivitas secara normal dan mengekspresikan behavior alaminya, itu ukuran itu sudah dianggap cukup. Kemudian enrichment juga sesuai, ya. Misalnya kura-kura yang suka berkubang, tentu kolam kecil berisi air itu akan sangat bagus dibanding ketika semuanya semen yang atau bahkan ada kandang-kandang berlantai keramik. Alasannya untuk memudahkan pembersihan. Betul, memang untuk lantai semen, lantai keramik itu memudahkan pada saat pembersihan karena tinggal disemprot. Namun kura-kura yang berjalan di atasnya itu juga memiliki perasaan takut terpeleset karena lantai yang licin, ya. Bukan hanya orang yang bisa terpeleset, kura-kura pun demikian. Kemudian lingkungan harus bersih, sehat, bebas agen penyebab penyakit. Nah, ini yang paling sulit. Bisa jadi bersih, bisa jadi sehat. Nah, namun bebas dari agen penyakit ini seringkali sulit dicapai karena sebagian besar agen penyakit sifatnya tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat. Bakteri, virus, protozoa, dan sebagainya tidak kelihatan sehingga kita sudah menganggap kondisi kandang atau vivarium kita bersih dan sehat, namun ternyata bisa jadi belum bebas dari agen penyakit. Kemudian kura dapat mengekspresikan behavior alaminya. Salah satu behavior alami kura, baik kura air maupun kura darat, adalah basking atau berjemur sinar matahari. Nah, salah satu tujuan berjemur sinar matahari adalah untuk mendapatkan sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet ini bagi hewan digunakan sebagai mediator atau untuk metabolisme vitamin D2 menjadi vitamin D3. Nah, tubuh memproduksi vitamin D2 dengan sinar ultraviolet dari matahari, nanti reaksinya bisa sempurna membentuk vitamin D3. Vitamin D3 ini nanti akan berfungsi untuk metabolisme kalsium dan berbagai pembentukan kulit, kuku, tulang, dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak pernah mendapatkan sinar matahari, metabolisme kalsiumnya kacau, nanti pertumbuhan batok, kaki, kuku akan bisa menjadi cacat atau abnormal. Kemudian adanya hiding period atau artificial cave ini wajib, di mana kura-kura juga perlu mendapatkan keamanan psikis ketika dia akan tidur. Satu tempat yang dianggap aman dan nyaman untuk tidur, biasanya dalam bentuk seperti gua, nanti dia akan setiap hari begitu gelap dia masuk, nanti setelah pagi keluar sendiri untuk beraktivitas. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh setting turtle atau vivarium ya untuk kura air. Karena saya sering menemukan di lapangan kasus kura Brasil, meskipun kura Brasil itu akuatik ya, dipelihara di akuarium besar yang sama sekali tidak ada setting daratan. Nah, kalau seperti ini ya ada area yang penuh air tapi ada area yang kering sehingga kura-kura bisa naik ke sini untuk basking atau untuk mengeringkan diri atau untuk tidur. Nah, tapi kalau semuanya hanya air saja, kura-kura itu nanti pada saat akan tidur dia terpaksa harus mengapung supaya tidak nah, ini juga dari aspek psikologis dapat menyebabkan sampai bagian yang kering, bagian kering ini selalu kering, tidak pernah air tidak pernah sampai ke situ, sehingga kura bisa beristirahat dengan tenang, tidur, beraktivitas lain selain di air. Lanjut. Ya, lanjut. Nah,
Untuk yang outdoor nanti akan berbeda lagi ya. Kalau di indoor karena berada di dalam ruangan, pemberian lampu penghangat dan penerang ini wajib. Ya, tujuannya ini sebagai pengganti sinar matahari. Namun untuk yang outdoor yang berada di luar, idealnya kolam itu dapat mendapatkan akses sinar matahari. Ya, ini setting lain untuk kura-kura kecil. Nanti ada bagian yang berisi air seperti kolam. Ada ini artificial cave, nanti dia naik ke sini turun tidurnya di dalam sini. Ini tempat minum ya. Kemudian kondisi yang lain ada bagian yang berumput, ada bagian yang diberi tanah, diberi bunga dan sebagainya. Ini pemberian rumput ini sangat penting supaya persediaan makan alaminya. Jadi rumput itu termasuk salah satu pakan favorit kura-kura darat. Lanjut. Nah, yang di outdoor tortoise lagi ya. Nah, ini misalnya untuk yang outdoor tortoise, penggunaan artificial cave seperti ini, nanti kura bisa masuk ke dalamnya dan makan. Kemudian juga kondisi yang lain ini luasan bisa menyesuaikan lahan yang dimiliki. Setting sesuai selera. Bisa dalam bentuk kering, ini misalnya berlantai tanah yang kemudian dialasi dengan kerikil atau gravel. Yang lain ini dengan kokopit atau sabut kelapa yang dipotong kecil-kecil ya. Ini sangat bagus untuk alas setting kandang kura-kura kita. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke proper feed and feeding. Proper feeding ya ini, jadi nanti yang pertama kita harus memahami dulu kura-kura yang kita pelihara ini masuk klasifikasi turtle atau tortoise. Nah, kura air atau kura darat. Kemudian harus memahami lagi pakan alami. Nah, tipe makannya ini kura kita apakah termasuk herbivora, karnivora atau omnivora ya. Herbivora itu pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala tumbuhan, daging dan sebagainya. Ya, nanti di turtle ada yang herbivora, ada yang karnivora, ada yang omnivora. Atau kalau yang omnivora kita harus memberikan pakan berselang-seling atau kombinasi. Di tortoise ada yang herbivora, ada yang omnivora, ada yang scavenger. Jadi pemakan bangkai namun oportunis. Ketika dia jalan-jalan ada bangkai hewan lain dimakan, tapi berbeda dengan karnivora. Karnivora itu dia akan nah, dengan kondisi benar, berilah pakan alaminya. Namun demikian, kadang untuk kura-kura yang berasal dari wilayah negara lain atau benua lain, untuk mendapatkan pakan alaminya tentu saja sulit. Kita bisa memberikan pakan substitusi, di mana mencari jenis pakan lain yang ada di sini yang kandungan nutrisinya mirip atau setara. Pakan berbentuk pelet. Pakan pelet untuk kura, misalnya untuk kura darat ada banyak sekali mereknya ya sekarang. Rata-rata kadar protein di atas 38%, berkisar 40-45% protein dan 4-8% lemak. Pakan ini bersifat multiguna, bisa digunakan untuk kura air, kura darat, dan maupun kura semi akuatik. Kemudian untuk kelompok tortoise kura darat itu secara umum diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Yakni grass tortoise atau kura darat yang makanan utamanya rumput, dan forest tortoise. Kura darat yang makan utamanya sayuran dan buah-buahan. Pada grass tortoise
seperti sulcata misalnya. Ini pemberian pakan berbentuk grass atau hay idealnya mencapai 70 sampai 80% dari total pakan setiap hari yang diberikan. Kemudian pakan lain seperti sayuran dan buah ini maksimal 20 sampai 30%. Untuk forest tortoise sebaliknya. Forest tortoise 70 sampai 80% sayuran dan buah, kemudian 20-30% rumput. Jadi forest tortoise rumputnya lebih sedikit. Nah, kalau kita salah memberi makan bagaimana? Nah, bisa bermasalah dengan kesehatan. Di Kura sulcata misalnya, pemberian pakan sayuran, khususnya sawi-sawian dalam jumlah berlebih, dalam jumlah banyak, dan jumlah lebih banyak dari jumlah rumput yang diberikan, sangat berpotensi menyebabkan Bladderstone. Nah, ini penting sekali bagi pemelihara sulcata yang rentan dengan Bladderstone untuk selalu memberikan kura-kura darah sulcatanya dengan pakan utama rumput-rumputan. 1 sampai 2 hari puasa Volume per minggu. Berikan setiap hari dibutuhkan sekitar 3 sampai 5% dari berat badan. Badannya 25%. Jadi kalau berat kuranya misalnya 1 kilo, berarti 30 sampai 50 gram. Kok 50 gram? Ya, 30 sampai 50 gram per kilo per kura per hari. Pemberian pakan itu boleh diberikan sekali, boleh 2 kali. Ya, jadi volume 3 sampai 5% ini boleh untuk penyajian sekali, boleh untuk 2 kali. Kemudian semua kura-kura yang kita pelihara di dalam lingkungan vivarium atau kandang yang membatasi gerak, kita harus memberikan akses untuk puasa supaya kura tidak cepat obes. Nah, jadi dalam setiap minggu idealnya ada 1 sampai 2 hari puasa. Jadi kura tidak diberi makan sama sekali. Misalnya metode hari ini 2 hari makan, besoknya puasa. Kemudian 3 hari kemudian selama 3 hari berturut-turut makan. Besoknya tidak makan. Nah, ini total dalam 1 minggu nanti bisa diulang-ulang sehingga pada masa-masa tidak makan, kura ini akan dipaksa untuk metabolisme tubuhnya menjadi lebih baik. Lanjut. Oke, Dok. Dokter Slamet, mohon izin dulu, kita bisa jeda dulu. Oke, boleh Mas Landong ya. Oke, biar Dokter Slamet bisa ngunjuk dulu wedang jeruknya atau wedang jahenya dulu. Siap. Bagus sekali tadi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Ini baru pemanasan, ternyata sudah banyak yang tertarik untuk bertanya. Nah, saya mengingatkan dulu untuk teman-teman yang bergabung di webinar ini, mohon untuk mute dulu. Nanti ketika ada kesempatan untuk tanya jawab, boleh di unmute, atau lebih aman, lebih nyaman lagi bisa bertanya lewat chat. Nah, lewat kolom chat ini juga, nanti kita akan bagikan link untuk daftar ulang. Tujuannya teman-teman di sini agar bisa melengkapi data diri untuk nanti kita akan berikan sertifikat. Oke, saya sampaikan lagi untuk para peserta yang tidak istilahnya agar tidak mengganggu peserta yang lain, mohon di-mute suaranya. Ini kita akan jeda dulu untuk sesi pertama. Ada pertanyaan, kami sampaikan pertanyaan dulu ya, Dok ya. Ini dari pertanyaan dari Dokter Hewan Teresia. Salam kenal, Dokter Teresia. Pertanyaannya adalah ciri-ciri kura-kura yang nyaman atau humi, bagaimana indikasinya, Dok? Nah, jadi mungkin dokter sudah menyebutkan harus nyaman. Termasuk mungkin juga ciri-ciri kura-kura yang stres itu gimana ya, Dok? Apakah dia sering update status atau gelisah sendiri seperti itu kalau mungkin manusia ya? Nah, silakan, Dok, untuk pertanyaan pertama ini. Oke, matur nuwun Mas Landung ya, ini dari
Dr. Teresia Meta Lestarikahu tentang ciri-ciri kura ini memang betul sekali. Kalau kita akan mengetahui ciri kura yang HOMI, juga harus mengetahui ciri kura yang stres tadi. Ya, jadi untuk yang pertama, untuk ciri kura yang HOMI, kita akan melihat bahwa seluruh aktivitas harian kura itu dilakukan dengan nyaman. Dia jadwalnya pagi misalnya direndam air. Dia akan menikmati saat-saat direndam air. Tidak berusaha keluar dari wadah airnya. Kemudian setelah selesai dikembalikan ke wadahnya lagi. Disediakan makan, biasanya dia akan langsung makan dengan nyaman. Ya, kriuk-kriuk mencoba berbagai jenis pakan yang disediakan. Kemudian jadwalnya dia beristirahat setelah kenyang, biasanya siang itu kura-kura akan tidur. Jadi ada tidur siang juga bagi kura-kura. Tidur, nanti sore dia bangun lagi, makan lagi, setelah itu malam tidur lagi. Nah, kalau kita menyediakan artificial cave ya, atau tempat sembunyi untuk tidur, biasanya kura tahu, dan ketika mulai gelap dia akan berjalan berbondong-bondong masuk ke dalam tempat yang gelap itu untuk tidur bersama-sama di dalam situ. Nah, ketika kita melihat bahwa kura tersebut beraktivitas normal sepanjang hari, berarti itu satu indikator yang sangat jelas bahwa kura tersebut HOMI, merasa nyaman dengan kandang yang telah kita sediakan. Namun kalau kura-kura itu terlihat gelisah, berjalan ke sana kemari, yang lainnya makan, kura ini malah jalan sampai ujung sana, berjalan. Kadang jelas sekali pada kura-kura darat, kura-kura darat yang gelisah itu bahkan seringkali berusaha memanjat kandang, sampai kadang akhirnya jatuh terlentang. Kalau sudah terlentang itu biasanya dibutuhkan kita harus membantu supaya kura itu bisa kembali berdiri normal lagi. Nah, ini salah satu. Kemudian kura yang stres juga biasanya tidak mau makan. Kura ini tidak menunjukkan sakit, aktivitas normal, mata bersih, bersinar, pup juga normal, misalnya hanya intervalnya lebih sering. Namun ketika disodori makanan itu hanya dilihat, diindah, ditinggal pergi, tidak ada dimakan. Tapi kalau kura-kura yang HOMI, begitu disediakan makan, apalagi pakan favoritnya, pasti langsung dimakan dan kriak-kriuk dengan santai memakan makanan tersebut. Kira-kira begitu nggak, Dokter Meta, untuk membedakan mengetahui kura yang nyaman, HOMI, dan kura yang mengalami stres atau tidak nyaman di lingkungan barunya. Iya, oke dok. Oke, semoga puas dengan jawabannya, cukup menjawab dari pertanyaan Dokter Teresia tadi. Nah, berikutnya dok, ini ada pertanyaan. Tampaknya ini langsung diserbu dengan banyak pertanyaan ini dok. Nah, oke, boleh. Ini atau saya langsung aja ya ke pertanyaan bawahnya. Nah, ya boleh. Ini tentang jam ideal ini ya. Dari Mbak Nadoturna Ima, aduh, mohon maaf bacanya, Mbak Ima ini. Pertanyaannya, jam ideal berjemur kura-kura semi akuatik pada jam berapa dan berapa lama? Dikarenakan pernah ada kasus di mana kura-kura yang dijemur, kepala dan kaki kura-kura ini menjadi kaku dok. Kemudian tidak bisa masuk kembali ke dalam tempurung. Kaki benar-benar gini nggak bisa masuk. Saya pernah ketemu juga kasus seperti itu. Nah, jadi untuk saudari Nadirotun Ima, ya Nadirotun Ima ya, ini jadi prinsip dasar menjemur kura-kura bukan hanya semi akuatik tapi semua jenis kura-kura. Ketika kita menjemur, tujuan utama adalah untuk mendapatkan sinar ultraviolet. Sehingga penjemuran ini lebih baik dilakukan pada pagi hari. Paling ideal sebelum jam 9 pagi. Jadi antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Durasinya sebetulnya fleksibel karena ada kura-kura yang tahan panas, ada yang tidak tahan panas. Namun bagi kura-kura indoor biasanya direkomendasikan jemur itu sekitar 10-15 menit sudah cukup. Untuk kura-kura yang outdoor yang tentunya lebih tahan sinar matahari nanti bisa 15-30 menit. Itu sudah
sinar ultraviolet yang didapatkan sudah mencukupi untuk kebutuhan si kura untuk kura kira-kira selama 1 minggu. Nah, sehingga sebetulnya menjemur kura-kura itu tidak harus setiap hari. Nah, ini kadang ada kawan pecinta kura-kura yang ketika matahari sembunyi terus ya ditutupi oleh Mas Awan ya. Nah, ini berhari-hari ini tidak nongol. Yang punya kura-kura yang panik. Dok, kura-kura saya ini sudah 4 hari nggak bisa dijemur karena nggak ada sinar matahari. Tidak perlu panik. Ya, di alam pun kalau misalnya sedang musim hujan yang kura hutan tidak ada sinar matahari ya tidak berjemur matahari tidak apa-apa. Nah, karena berjemur dalam periode tertentu sinar ultravioletnya cukup dan untuk metabolisme tubuh selama 1 sampai 2 minggu misalnya, berarti dia tidak berjemur lagi tidak apa-apa. Nah, di kasus yang kura dijemur kok menjadi kaku, ini perlu dipahami bahwa kura-kura itu tubuhnya di 90% berupa batok. Batok atas dan batok bawah. Yang batok ini berupa zat kitin yang keras. Seperti kuku. Bahkan hampir mirip seperti tulang. Sehingga tempurung ini kalau terkena panas dalam waktu yang lama, kemudian suhu tubuh akan naik. Namun demikian, suhu tubuh ini tidak bisa keluar dari tubuh karena batoknya tidak ada pori-porinya. Rapat. Akibatnya, kura-kura ini seperti di oven. Panas di dalam tubuh itu lebih tinggi daripada panas di luar. Dan ini dapat menyebabkan kematian mendadak atau pingsan sesaat. Yang salah satu tanda-tandanya kaki, kepala semua terjulur kaku tidak bisa dimasukkan. Kalau segera diketahui, ditempatkan di tempat dingin, nanti secara bertahap akan bisa normal lagi. Namun pada beberapa kasus yang terlambat diketahui, biasanya akan berakhir dengan kematian. Jadi kaku itu berlanjut terjadi serangan jantung maupun gangguan paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. Jadi nanti kalau menjemur kura-kura, sebaiknya pastikan ada timer yang bisa sebagai pengingat bahwa kita sedang menjemur kura-kura. Karena kalau tidak, beraktivitas lain lupa, nanti kura-kura yang kepanasan ini setelah kaku, dia nanti akan sakaratul maut berguling-guling. Nah, pada saat berguling-guling ini biasanya nanti akan mati dalam kondisi telentang kaki, semua kaki juga kaku, dari mata, mulut, hidung keluar darah. Jadi ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal seperti ini. Oke, itu yang harus diperhatikan. Oke, berikutnya mau tanya, baby sulcata leher bawah bengkak, itu kayak ada cairannya di bagian bawah, Dok. Nah, itu sakit apa, Dok? Dan bagaimana cara mengobatinya? Ini pertanyaan dari Mas Agusta Ari. Jadi baby sulcatanya itu leher bagian bawahnya itu bengkak, Dok, kayak ada cairannya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi gini, baby sulcata kalau yang baru menetas itu seringkali yolk, kuning telur, itu belum terserap sempurna dan sering membentuk kantong. Jadi ukurannya kadang bisa hampir setengah besar batoknya. Nah, itu dalam kondisi normal ditempatkan di tempat yang lembab dan basah, nanti secara gradual kuning telur itu akan diserap oleh tubuh secara bertahap dan bengkak itu akan berangsur-angsur mengecil sampai akhirnya hilang, pusar nutup. Bekas tidak kelihatan sama sekali. Namun kalau karena sesuatu hal kemudian terjadi infeksi, nah, jadi infeksi ini disebut sebagai omfalitis atau radang pada pusar atau umbilikus. Ini akan menyebabkan proses penyerapan kuning telur ini terhambat. Dan efek dari reaksi infeksinya, mungkin bakteri, mungkin yang lain, nanti akan menghasilkan cairan. Nah, ini pada kasus-kasus seperti ini sebaiknya dilakukan investigasi terlebih dahulu. Bawalah ke dokter hewan untuk diperiksa sehingga dokter bisa menyimpulkan
apakah penyebabnya bakteri atau virus atau yang lain. Nah, kalau penyebabnya sudah bisa diketahui, baru dokter bisa memilih obat mana yang paling sesuai. Nah, ini memang penting sekali ya, jadi jangan dianggap remeh ketika kita mengobati bagi yang bukan dokter. Nah, ini mau mengobati, saya tahu obatnya kok, beli di apotek sendiri juga bisa. Nah, misalnya, atau beli di luar yang bukan apotek juga ada yang jual. Tidak sesederhana itu, karena ketika ada satu infeksi, kita ketika memilih obat harus mempertimbangkan yang pertama umur hewannya. Hewan muda dengan hewan tua itu membutuhkan jenis obat yang berbeda. Antibiotikanya bisa jadi berbeda. Yang kedua, dosis yang berbeda. Individu jenis yang sama, umur yang berbeda, dibutuhkan obat yang berbeda, dosis yang berbeda pula. Kemudian aplikasinya, ya ini juga nanti beda umur, beda spesies, bisa jadi beda-beda. Nah, ini biasakan untuk kita memberikan rasa sayang kita kepada hewan kesayangan kita untuk ditangani oleh ahlinya, sehingga obat yang diberikan benar-benar pas, sesuai, dan memberikan hasil yang maksimal. Karena kalau kita salah memberi obat, memang obat yang kita berikan itu tidak serta-merta yang salah ya, obat yang salah itu tidak serta-merta menyebabkan hewan kita mati. Bisa jadi bertahan hidup, namun organ-organ dalamnya banyak yang umurnya menjadi tidak panjang, atau pertumbuhannya menjadi tidak maksimal, atau produktivitasnya juga menjadi menurun. Nah, jadi ini antibiotika mestinya yang paling sering diberikan di kura-kura, dijual bebas oleh para tortoise and tortoise lover, misalnya teramisin. Nah, teramisin ini isinya oksitetrasikline, satu antibiotika yang sangat keras dan tidak boleh diberikan pada individu muda karena menyerap kalsium. Nah, ini banyak yang jual untuk kura-kura baby. Ya, kalau diberi teramisin, kura babynya ya kalsiumnya terserap semua, akhirnya batuknya lunak. Akhirnya berakhir dengan kematian. Nah, ini tidak sadar rasa sayang yang berlebihan bisa mencelakai. Jadi gitu ya. Jadi meskipun untuk pengobatan seperti tadi adanya bagian yang membengkak berisi cairan, cairannya kalau di dokter akan dicek lagi apakah eksudat atau transudat. Kalau transudat tidak ada indikasi infeksi, kalau eksudat ada indikasi infeksi. Kalau eksudat nanti akan dicek lagi arahnya, infeksinya bakterial atau parasit atau virus atau yang lain. Nanti obatnya berbeda-beda. Nah, jadi supaya pas, lebih aman, bawalah ke dokter hewan terdekat langganan untuk diperiksa dulu sehingga obat yang diberikan lebih akurat, baik jenisnya, dosisnya maupun aplikasi pemberiannya. Oke. Begitu, Mas. Semoga menjawab kegelisahan dari Mas Agusta Ari ini. Nah, berikutnya Dok, ini tentang tadi Dok, hewan-hewan yang sudah ternyata hewan yang dimiliki oleh teman-teman ini ada yang beberapa termasuk yang dilindungi. Nah, ini bagaimana? Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Dr. Slamet bahwa batas waktunya sampai tanggal 21 Januari ya Dok ya, untuk pendaftarannya ya ke BKSDA ya. Nah, nanti itu mungkin menjawab ya Mbak Kirana Dawi Asura Lubis ini bertanya bagaimana sebaiknya bisa didaftarkan karena batas waktunya sampai tanggal 21 Januari 2021. Nanti bisa langsung kontak. Nah, pertanyaan berikutnya Dok, lampu jenis apa yang cocok untuk sulcata jika dipelihara secara indoor Dok? Atau ada rekomendasi jenis lampunya harus warnanya atau suhunya harus berapa? Seperti itu Dok. Oke, jadi untuk hewan-hewan dilindungi, ya, sebetulnya sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90
PP nomor 799 P106/2018. Pada prinsipnya semua hewan dilindungi itu boleh dimanfaatkan. Yang dua masih boleh. Ya, nanti kewenangan pengelolaan kemudian perizinan berada di BKSDA. Ya, sehingga semua hewan-hewan yang dilindungi ini sebaiknya kalau dipelihara harus dalam kondisi legal. Nah, untuk saat ini sejak tahun 2001 itu izin pemeliharaan sudah tidak diterbitkan lagi. Yang masih ditekan adalah izin memiliki hewan-hewan dilindungi yang dipelihara sudah lama, maka bisa didaftarkan untuk mendapatkan izin penangkaran. Ya, silakan nanti berkoordinasi dengan BKSDA wilayah untuk menanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Ya, ini untuk syarat dasar itu mengajukan proposal penangkaran ke BKSDA. Kemudian yang kedua, memiliki minimal 2 pasang calon induk. Nah, nanti yang lain-lain setiap wilayah provinsi bisa jadi ada tambahan kecil-kecil yang secara prinsip tidak terlalu masalah. Nanti kalau syarat itu sudah dipenuhi, di Yogyakarta saya baru saja mendampingi untuk pengajuan izin Bioko Bajuku, nama barunya ya Bioko Bajuku, kemudian emis. Ini ternyata ketika syarat lengkap hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan, izin sudah terbit, sertifikat penangkaran dari BKSDA sudah diterbitkan. Nah, yang penting adalah data-data dokumen tentang hewan-hewan yang dimiliki, kapan hewan itu didapat dari mana, kemudian umur dan sebagainya, termasuk jenis kelamin. Ya, ini nanti menjadi untuk memudahkan ketika kita mengisi formulir yang disediakan oleh BKSDA. Nah, kalau semuanya sudah memastikan apakah sudah sesuai dengan yang ditulis di proposal. Kalau sudah sesuai, oke, terbitkan. Nah, dalam waktu seminggu 2 minggu kemudian sudah terbit. Jadi pada prinsipnya bisa. Ya, jadi monggo nanti legalisasi ini penting karena kalau tidak dilegalisasi dalam undang-undangnya itu ada pasal yang berupa pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta. Nah, sehingga nanti kalau ini karena saat ini di kepolisian juga ada pasal yang bisa menjerat itu, yang justru biasanya menjadi masalah besar adalah ketika dilakukan penangkapan oleh polisi. Kalau dari pihak BKS diserahkan saja biasanya terus daran untuk menyerahkan. Tapi kalau sudah di tangan polisi, wes itu menghabiskan dana banyak nanti untuk bisa terbebas dari jeratan hukum. Nah, jadi monggo nanti bisa segera berkoordinasi untuk kirana ke BKSDA wilayah Anda, menanyakan syarat-syaratnya bagaimana, kemudian ditindaklanjuti untuk processing. Ini mumpung masih ada waktu untuk pemutihan sampai 21 Januari. Ya, jadi sampai 21 Januari pihak BKSDA masih membuka pintu untuk pemutihan satwa-satwa dilindungi. Oke, Dok. Ya, Dok. Ini kira-kira itu. Satu lagi ya, Dok. Nanti kita teman-teman jangan khawatir, nanti masih ada sesi berikutnya. Satu lagi, Dok. Ya, siap. Bagaimana cara mengatasi kura-kura yang pilek, Dok? Ini beberapa pertanyaan ada yang menanyakan tentang pilek ini. Silahkan, Dok. Ya, betul sekali. Pilek ini di musim hujan memang menjadi momok. Ya. Namun demikian, pilek ini ya pada dasarnya sama seperti semua penyakit. Jadi pilek pada kura-kura itu ada yang sifatnya alergi, ada yang karena perubahan cuaca mendadak, ada karena infeksinya. Nah, ini juga obat yang paling manjur juga idealnya harus diketahui terlebih dahulu penyebabnya yang mana. Jadi misalnya ketika penyebabnya karena alergi, misalnya kura-kura yang seharian kehujanan kemudian tiba-tiba panas lagi. Dari dingin ke panas itu akan dapat menyebabkan sinus, rongga hidung dalam dari si kura itu akan bermasalah dan kemudian muncul leleran. Tapi biasanya sifatnya bening.
lelerannya masih bening, meskipun kental tapi masih bening, itu belum perlu obat. Karena itu sifatnya bisa jadi alergi atau kompensasi, adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang mendadak. Namun kalau lelerannya berubah menjadi keruh, nah ini biasanya ada indikasi infeksi bakteri. Kalau lelerannya berubah menjadi kehijauan, indikasinya mengarah ke virus. Nah, nanti untuk bakteri pengobatannya antibiotika. Untuk virus kita tidak ada obat yang efektif. Kondisi lingkungan kandang, menjaga suhu kelembapan tetap stabil, kemudian mengkondisikan supaya tinggi. Nah, ini akan meningkatkan sistem imun yang nanti akan bisa kembali pulih sehat normal seperti sedia kala. Jadi ini pertanyaan yang tadi juga termasuk dari pertanyaan siapa tadi ya, yang dari Semarang juga. Yang mana nih? Rudi ya. Ini memang kasusnya banyak sekali di museum. Namun demikian pada prinsipnya pemberian vitamin terlebih dahulu dianjurkan sebelum vitamin-vitamin. Nah, ini untuk vitamin-vitamin ada beberapa tips yang mudah untuk hewan-hewan peliharaan kita. Kita bisa menggunakan vitamin-vitamin sirup untuk anak-anak. Ya, bisa dibeli di apotek. Nah, mengapa kita memilih itu? Ya, meskipun di pasaran yang dijual bebas dalam kemasan-kemasan kecil, namun kadang-kala atau banyak yang kami temukan bahwa ternyata vitamin-vitamin tersebut tidak mencantumkan komposisinya secara jelas dalam kemasan. Misalnya vitamin A-nya berapa IU, vitamin D-nya berapa IU, ya, kemudian mineral, kalsiumnya berapa miligram. Tapi kalau yang untuk manusia, untuk bisa dijual di apotek, produsen harus mencantumkan komposisi dengan jelas. Komposisi itu nanti akan dicek di BPOM, Balai Penelitian Obat dan Makanan. Kalau komposisinya tidak sesuai dengan yang tercantum di label, ditolak, tidak bisa diterbitkan izin edarnya. Nah, sehingga kalau yang memiliki izin edar dan dijual di apotek bisa dipastikan obat itu aman. Vitamin tersebut aman untuk diberikan pada kura-kura kesayangan kita. Ya, nanti dosisnya menyesuaikan 1 sampai beberapa tetes sesuai dengan besar kecilnya si kura. Nah, ini vitamin diberikan sebaiknya dengan durasi sekitar 3 sampai 5 hari berturut-turut. Ya, jadi 3 sampai 5 hari, kemudian setelah itu dihentikan. Ya, kira-kira 5 sampai 7 hari. Nah, kemudian baru diberi lagi terus berselang-seling ya. Jadi pemberian selang-seling ini juga untuk memberikan tubuh untuk memetabolisme vitamin yang sudah diserap sebelumnya untuk dimanfaatkan dalam tubuh. Kalau kita berikan terus-menerus bagaimana? Boleh tidak? Boleh, tapi lama-lama bermasalah karena akan dapat terjadi hipervitaminosis. Ya, pemberian segala sesuatunya yang berlebihan itu tidak baik. Ya, jadi terlalu sedikit tidak baik, terlalu banyak tidak baik, yang baik yang pas. Ya, jadi terlalu besar tidak baik, terlalu kecil tidak baik, ya, yang pas lebih baik. Ya. Oke, Dok. Tadi poinnya harus pas, harus cukup, harus proporsional. Prinsipnya seperti itu, ya. Setting kandang kan untuk yang bukan infeksi kali. Jadi di setiap kandang kura-kura kita idealnya terdapat alat yang namanya termohigro. Termohigro itu untuk mengukur berapa suhu dan kelembaban udara di kandang kita. Nanti setiap butuhkan setting suhu dan kelembaban yang berbeda. Kura gurun seperti sulcata, kemudian pardalis tentu saja membutuhkan setting kandang dengan suhu yang lebih tinggi. 32-34 derajat Celcius masih aman. Kelembaban lebih rendah. Sampai 30-60% sudah memadai. Namun untuk forest tortoise seperti misalnya Amis, kalau kita setting dengan suhu 32-34 derajat, dalam beberapa hari mati amisnya. Karena kura ini tidak tahan panas. Ya, kelembabannya harus tinggi, harus di atas 75%. Nah, jadi nanti setiap setting kandang atau enclosure kita harus memahami dulu kura apa yang akan kita letakkan di sana sehingga setting itu menyesuaikan habitat alami dari si kura.
Begitu Mas Sandung, matur nuwun. Oke. Terima kasih Dok untuk sesi pertanyaan pertama ini, ramai sekali. Ini sudah sebenarnya banyak yang ngantri Dok, tapi mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu saya harus memilih beberapa pertanyaan saja. Nah, untuk sebelum jeda masuk ke materi berikutnya Dok, ini ada kuis karena tadi teman-teman yang bergabung di webinar ini sudah bertanya ke Dr. Hewan Slamet Raharjo. Nah, sekarang giliran teman-teman akan saya kasih pertanyaan. Tentunya nanti ada hadiahnya. Nah, mekanismenya adalah, ini pertanyaan ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti teman-teman di webinar ini cukup WA, lewat WA group, nanti WA jawabannya dari ketiga pertanyaan itu. Nanti tepat, benar jawabannya, nanti tentunya akan kita kasih hadiah yang menarik untuk teman-teman. Jadi siap-siap. Dokter Slamet bisa ngunjuk Rien. Nanti ini saya kasih kuis dulu untuk teman-teman. Siap-siap ya dengan gadgetnya masing-masing untuk memberikan jawabannya. Nanti cukup tulis jawaban karena ini jawabannya pilihan A, B, C, D. Nanti cukup nomor 1 tulis hurufnya jawabannya apa, nomor 2 jawaban huruf apa, jawabannya huruf apa. Pertanyaan pertama, mohon diperhatikan. Ini masih sangkut pautnya dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Hewan Slamet tadi. Pertanyaan pertama, gangguan kesehatan akibat akumulasi deposit urat yang membatu dalam kandung kemih disebut, saya ulangi ya, gangguan kesehatan akibat akumulasi deposit urat yang membatu dalam kandung kemih disebut A. Batu ginjal, B. Bladder stone, C. Kloakolit, D. Urin berdarah. Nah, ini salah satu jawaban saja yang dirasa benar. Saya ulangi, A. Batu ginjal, B. Bladder stone, C. Kloakolit, D. Urin berdarah. Jangan dipikirkan dulu. Kemudian pertanyaan kedua, saya sambung langsung. Infeksi cacing lebih sering terjadi pada musim hujan. Infeksi cacing lebih sering terjadi pada musim hujan karena A. Kelembapan tinggi, suhu udara juga hangat. B. Kelembapan udara tinggi, suhu udara dingin. C. Kelembapan udara rendah, suhu udara dingin. D. Kelembapan udara rendah, suhu udara hangat. Nah, infeksi cacing lebih sering terjadi pada musim hujan karena A. Kelembapan tinggi, suhu udara hangat. B. Kelembapan udara tinggi, suhu udara dingin. C. Kelembapan udara rendah, suhu udara dingin. Dan D. Kelembapan udara rendah, suhu udara hangat. Itu pertanyaan kedua. Masih satu lagi pertanyaannya. Ya, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Kura darat atau tortoise secara umum dibedakan menjadi 2. Kura darat atau tortoise secara umum dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Grass tortoise dan fruit tortoise. B. Grass tortoise dan desert tortoise. C. Grass tortoise dan forest tortoise, bisa disimak juga di situ. Dan D. Forest tortoise dan desert tortoise. Silahkan jawabannya. Tadi pertanyaan 1, kedua, dan ketiga cukup ditulis huruf jawabannya saja, A, B, C, atau D. Dan langsung kirim di grup yang sudah dibuat. Nanti kita umumkan sebelum sesi sebelum closing. Kita akan umumkan siapa pemenangnya. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Pharma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Pharma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Pharma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan
produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Sapinya lemes, kurus, dan tidak nafsu makan? Itu cacingan. Segera atasi dengan obat cacing komplit dari Eka Farma. Cacingan ambyar. Oke, Dok, kita lanjutkan lagi. Silakan, Dok. Oke, minta ditampilkan karena dari saya nggak bisa masuk ke itu. Oke, baik, Dok. PPT-nya. Ya, Dok. Ya, kita lanjut ke materi proper feed and feeding ya. Tadi kita memberikan pakan ya, nanti berbagai jenis sayuran. Ini bisa diberikan. Kemudian kita harus memahami juga behavior alami dari setiap kura-kura. Ada kura-kura misalnya ini untuk yang box turtle, yang pond turtle Eropa. Dia juga semi karnivora, makan cacing, makan serangga, makan buah-buahan. Nanti ada yang murni pemakan daun-daunan, ini kura res atau kura Brasil. Diberi sayuran mau, diberi daging mau, diberi pelet mau ya. Nah, ini diberi buah, diberi pelet juga mau. Nah, ini akan lebih mudah dalam pemberian makannya. Lanjut. Nah, kemudian untuk kura-kura darat itu umumnya lebih cenderung omnivora. Semakin dewasa semakin vegetarian. Kecuali kura-kura wilayah Amerika dan Amerika Latin. Ya, ternyata kura-kura ini yellow foot, red foot, kemudian ada gopher. Ini mereka termasuk scavenger juga, pemakan daging. Ya selain, tapi sifatnya oportunis tadi. Jadi kalau pas dia baru mencari makan, ketemu ada yang baru menemukan bangkai sisa makanan karnivora, dia ikut makan dagingnya, tapi tidak berburu langsung. Ini seperti ini, diberi ulat hongkong mau, diberi cacing mau, diberi sayuran juga mau, termasuk buah. Ya ini buah, bunga, ini misalnya selada, ini sawi, kemudian ini strawberry untuk sulcata baby, sayuran. Ya ini hati-hati ketika melakukan hand feeding seperti ini. Kura-kura meskipun tidak memiliki gigi, tapi jepitan paruhnya cukup menyakitkan tangan kita. Ya tidak akan putus, tapi seperti dijepit tang yang sakitnya bisa berhari-hari. Lanjut. Kita masuk ke perawatan ya. Di perawatan idealnya setiap vivarium atau enclosure hanya berisi satu spesies kura-kura. Ini penting karena nanti juga terkait pakan ideal. Pakan ideal untuk kura A belum tentu sama dengan kura B. Sehingga kalau kura itu dicampur, nanti akan terjadi perebutan jenis pakan yang paling disukai. Tapi kalau dalam satu enclosure hanya ada satu jenis, ini kita bisa mengatur pakan favorit untuk kura tersebut maka diberikan seminggu berapa kali, pakan lain pengganti substitusi berapa kali. Selain itu juga untuk mengatasi supaya tidak terjadi perselingkuhan. Nah, di kura-kura ini kadang terjadi perkawinan antar spesies karena di dalam kandang itu hanya ada dua kura yang berbeda spesies dan ternyata jantan dan betina. Nah, sehingga ketika jantan birahi kemudian terjadi ruda paksa, terjadi pemerkosaan, betinanya dipaksa dikawini dan dilalahnya betinanya pas kondisi menjelang ovulasi kemudian terjadi telur fertil. Ini mungkin terjadi ya karena pada kura breeding season biasanya bulan-bulan yang sama. Dalam satu kandang boleh beberapa individu, tapi idealnya dari kemudian juga hindari overcrowded dari ukuran maupun jumlah. Ukuran yang bervariasi akan membuat kura-kura yang lebih kecil itu sering dibuli oleh kura yang lebih besar. Sedangkan
jumlah yang terlalu banyak, ini juga akan membuat kura yang dominan akan makan paling banyak dan kura yang kalah akan makin lemah karena setiap kali berebut makanan dia hanya mendapatkan sedikit. Perhatikan pertumbuhan setiap individu kura, terutama diskut, kuku, cakar ya. Nanti kalau ada indikasi pertumbuhan tidak smooth, pertumbuhan meninggi atau pertumbuhan metris, itu sudah satu indikasi terjadinya. Harus segera dicari sumber permasalahannya dan kondisi malnutrisi, piramiding, kemudian defisien mineral dan vitamin serta penyakit infeksi ini perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sampai kura-kura kesayangan kita terlambat ditangani kemudian berakhir dengan kematian. Kemudian abnormal behavior serta psychological disorder. Ini juga perlu diwaspadai. Pada kura-kura yang kura-kura darat, terutama kura-kura darat maupun kura-kura air jantan dewasa yang dipelihara hanya sendirian, tidak ada temannya, nanti kalau pada saat musim kawin, musim birahi, dia akan melampiaskan nafsu birahinya pada benda-benda di sekitarnya. Ya, jadi ini juga perlu diantisipasi. Lanjut. Kemudian perawatan yang dilakukan meliputi perawatan kuranya maupun lingkungannya. Kita jangan hanya fokus membermandikan, membuat kura-kuranya terlihat kinclong, namun lingkungannya tidak diperhatikan. Ya. Jadi ini harus komprehensif, baik kuranya maupun lingkungannya. Kontrol suhu dan kelembaban secara rutin selama musim hujan. Nah, ini nanti arti pentingnya termohigro untuk mengetahui suhu dan kelembaban serta fluktuasi amplitudo. Idealnya di musim hujan ini kita mencatat berapa suhu terendah, berapa suhu tertinggi, berapa kelembaban terendah, berapa kelembaban tertinggi setiap harinya. Sehingga ketika terjadi deviasi, penyimpangan baik suhu maupun kelembaban, kita bisa segera mengantisipasi sebelum si kura mengalami stres psikis berkepanjangan. Kelembaban yang terlalu tinggi nanti dapat memicu infeksi jamur, virus seperti pox dan herpes. Ini kasusnya baru banyak, pox dan herpes, bakteri serta cacing. Kebersihan kandang dan lingkungan ya ini untuk meminimalisir agen infeksi serta abnormalitas, setiap abnormalitas harus segera dikoreksi. Suhu yang melampaui misalnya untuk emis, suhu melampaui 32 derajat harus dicari solusinya supaya tidak sampai 32. Tapi untuk desert tortoise, sulcata, suhu harian mencapai di bawah 25 derajat harus diberi heater penghangat atau lampu supaya suhu udara tidak terlalu drop. Lanjut. Ya, ini jadi dalam pemeriksaan perawatan interaksi dengan setiap kura kita perlu dilakukan, namun juga tidak boleh overhandling. Ya, interaksi ini untuk membuat supaya kura kita itu lebih bonding ke kita. Begitu kita datang ke kandang, dia akan berjalan mendekati kita. Kemudian kita berikan makanan, dia akan merespon dengan hand feed yang kita berikan. Dielus daerah kepala atau badan, dia akan memberikan respon seperti hewan kesayangan yang lain yang merasa senang ketika disentuh oleh pemiliknya. Namun overhandling yang berlebihan nanti akan menyebabkan hewan itu menjadi stres psikis juga. Sehingga idealnya 1-2 jam per hari itu sudah ideal. Kemudian di kura-kura besar yang dipelihara di kandang berlantai semen atau kenapa nanti akan ada indikasi kuku maupun telapak kaki ini seperti terpotong. Ya, jadi karena setiap hari ketika dia berjalan di area licin takut terpeleset, kuku digunakan untuk mencengkeram. Ketika berjalan cengkeraman ini bergeser sehingga seperti diasah permukaan kukunya ya, yang tadinya lancip menjadi tumpul. Yang telapak kaki juga menjadi tumpul ya, seperti ini. Lanjut.
Di kontrol kesehatan yang harus dilakukan, ya ini sangat penting meskipun bukan dokter hewan, sebagai owner setiap hewan peliharaan, kita harus memiliki rasa handar beni pada hewan-hewan peliharaan kita. Dengan cara selalu titen. Nah, ini titen itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya saya tidak menemukan padanannya. Jadi titen itu selalu memperhatikan dan menemukan kalau ada hal-hal yang tidak normal pada hewan peliharaan kita. Jadi ini dilakukan dengan monitoring kondisi kesehatan secara berkala. Setiap memberi makan, perhatikan. Pada kura-kura yang komunal, satu kandang isinya banyak kura-kura, setiap pemberian pakan harus dimonitor. Tidak ikut makan. Misalnya ada 10 ekor diberi makan, 8 ekor ikut makan, 2 ekor kok cuma diam saja di tempatnya. Nah, ini perlu mendapat perhatian. Yang 2 ini apakah memang masih kenyang atau ada masalah dengan kesehatan sehingga tidak mau makan. Ya. Kemudian setiap ada kasus individu yang nakal. Ketika makan bareng-bareng ada kura lain yang datang mendekat diseruduk. Sampai kura lain takut untuk makan. Nah, ini nanti solusinya adalah kura yang nakal ini yang harus dikeluarkan dari kandang. Dipindah ke kandang lain, ke kelompok kura yang kuranya lebih besar. Sehingga nanti tidak berani membuli kura yang lebih besar. Kemudian, untuk mengetahui bahwa kesehatan kura kita baik, itu parameter paling mudah adalah mata. Dalam kondisi normal, sehat, mata kura akan bersih, bersinar, ya, tidak bening, ya. Kemudian juga perhatikan perbedaan mata antar spesies, bentuk, warna, ukuran, termasuk pupil, ya. Warna pupil nanti warna kura mata ada yang merah, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang pucat, ada yang kebiruan atau kehijauan. Nah. Sehingga kalau nanti berubah kita tahu itu bermasalah. Kemudian sehat juga harus terbuka lebar, kemudian mata merem, ada eksudat atau leleran, ini indikasi masalah kesehatan. Bisa jadi infeksi, bisa jadi cacing, bisa jadi dehidrasi, dan sebagainya. Konsultasikan setiap kondisi abnormal ke dokter hewan langganan Anda ya untuk dilakukan investigasi dunia kedokteran, apapun kedokterannya, kedokteran manusia, kedokteran gigi, kedokteran hewan. Setiap gangguan kesehatan pasti akan dilakukan investigasi oleh si dokter untuk mengetahui penyebabnya. Karena dalam pengobatan kita itu harus melakukan pengobatan yang pertama terapi kausatif. Artinya obat yang diberikan harus menghilangkan agen penyebab penyakit. Yang kedua terapi simptomatik. Obat ini diberikan untuk mengurangi gejala maupun meminimalisir rasa sakit dan sebagainya. Atau efek keradangan. Yang ketiga terapi suportif. Terapi ini diberikan untuk mempercepat proses kesembuhan. Nah, kalau matanya blobokan, nanti obat mata, dokter nggak bisa memberikan obat mata dengan serta-merta tanpa melakukan pemeriksaan. Karena blobokan ini bisa karena kelilipan, bisa karena infeksi, bisa karena cacingan. Dan obatnya berbeda-beda. Nah, sehingga kalau obatnya karena cacingan harus diberi obat cacing dulu sesuai dengan penyebab infeksinya. Jadi prinsip pengobatan itu harus diketahui dulu diagnosa dan penyebabnya. Jadi ini pentingnya untuk yang berkonsultasi ke dokter. Ya, lanjut. Kemudian kontrol kesehatan ini monitor. Nah ini. Beberapa kasus yang mungkin terjadi, kasus merem seperti ini misalnya, dia keluhannya hanya merem, tidak mau makan selama berhari-hari. Ini kalau hanya kirim foto seperti ini, minta obat ke dokternya, nggak bisa, dokter bukan dukun yang bisa mendiagnosa hanya dari foto kemudian menentukan obat. Nah, dokter harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan. Ini kondisi merem seperti ini, bisa jadi cacingan, bisa jadi bladder stone, bisa jadi penyebab yang lain. Nah, dengan pemeriksaan, dokter akan mengetahui baru tindakannya. Kemudian seperti ini kasus yang lain lagi, seperti ini prolap ya. Ini misalnya prolap pada kura-kura, organ dalamnya keluar, nanti harus dikembalikan lagi. Kalau terlambat,
jaringannya mati, robek, nanti bisa terjadi kematian. Kemudian cacing, ya ini berbagai spesies cacing bisa ditemukan di kotoran kura-kura, baik cacing nematoda, cacing pita, cacing gilik, cacing yang lain. Nah, kadang dokter juga harus melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosa. Misalnya pada kasus Bladderstone, ya. Bladderstone pada iguana itu bisa diketahui tanpa ronsen. Dengan meraba saja kita sudah tahu langsung, oh ini ada Bladderstone-nya. Tapi di kura-kura yang batroknya keras, tanpa ronsen, dokter tidak bisa tahu ada tidaknya Bladderstone di dalamnya. Sehingga kalau ternyata merem, nah ini kasus ini, meremnya ternyata di ronsen ada Bladderstone-nya. Terpaksa dilakukan operasi untuk mengangkat Bladderstone-nya. Nah, baru sembuh. Kalau hanya diberi obat, apapun obatnya yang diminumkan, berapa banyak pun tidak akan pernah bisa sembuh karena penyebab utamanya batu yang ada di kandung kemih. Lanjut. Selanjutnya, target paling akhir dari pemeliharaan kura-kura kita adalah breeding. Breeding ini menjadi impian dari setiap orang ketika memelihara hewan peliharaan. Namun demikian tidak semua orang ya, ada yang mendaki hewan peliharaannya breeding, ada yang dia tidak mau kalau jumlahnya bertambah. Misalnya pemelihara kucing domestik atau kucing kampung. Kalau anak berbunting, beranak, waduh, malah mana meneh, nah, ini anak-anaknya kadang dibuang. Nah, nanti harus dilakukan kontrol. Sehingga breeding dilakukan dengan alasan khusus. Selain konservasi, mendapatkan keturunan, termasuk alasan ekonomi. Yang harus kita pahami ketika kita memelihara hewan peliharaan adalah bahwa yang pertama, dilarang mengawin silangkan antar spesies atau generik. Banyak pemilik kura-kura yang menginginkan mengawinkan pardalis dengan misalnya dengan sulcata atau cherryhead dengan sulcata misalnya. Nah ini nanti kalau toh bisa menghasilkan anakan, nanti sebagian besar anakan akan mandul atau infertil karena perbedaan jumlah kromosom dari kedua induknya. Nah, ini prinsip dasar konservasi tidak boleh mengawin silangkan. Kecuali untuk spesies tertentu yang populasinya masih banyak dan untuk tujuan komersil. Kawin silang ini untuk menghasilkan final stock yang kemudian dijual untuk dipelihara, tidak bisa digunakan untuk indukan lagi. Boleh. Nah, tapi harus kura yang tidak dilindungi. Kemudian inkubasi, kalau menghasilkan telur, setelah kawin menghasilkan telur, ini nanti ada masa inkubasi. Bervariasi. Kura-kura bahkan ada yang masa inkubasinya lebih dari 400 hari. Jadi lebih dari 1 tahun baru telurnya menetas. Ya misalnya Homopus signatus dari Afrika itu 412 hari baru menetas. Nanti dalam di reptil, kura-kura kita mengenal istilah male incubation dan female incubation. Artinya bahwa suhu masa pengeraman dapat mempengaruhi jenis kelamin reptil atau kura-kura ini. Di mana suhu rendah akan lebih banyak jantan, suhu tinggi akan lebih banyak betina. Kontrol dan perawatan hatchling atau anakan. Jadi anakan yang baru menetas harus dilakukan controlling. Kura-kura sudah pusarnya sudah nutup apa belum, baru bisa ditempatkan ke kandang kering. Kemudian kapan harus mulai diberi makan, berapa banyak, berapa kali sehari dan seterusnya. Ini merupakan perawatan hatchling yang harus dipahami sebelum mulai breeding. Lanjut. Nah ini misalnya ya ketika terjadi perkawinan,
beberapa spesies individu, ada yang jantannya lebih kecil dari betina, ada yang lebih besar dari jantan, tergantung kondisinya. Nanti telur yang ditetaskan mulai menetas atau masih baru mulai keluar dari cangkang, ya ini nanti setiap spesies kura-kura lama pengeraman bervariasi, dipengaruhi suhu juga. Ya, jadi suhu tinggi lebih cepat menetas, namun potensi embrio mati lebih tinggi. Suhu rendah lebih lambat, potensi embrio mati lebih rendah. Ya, seperti ini. Bahkan telur kura-kura yang pada saat ditelurkan telur itu dekok, retak, ya, ketika ditambal pakai plester, ditetaskan masih bisa menetas. Nah, nanti pahami karena kalau misalnya kura-kura yang masa pengeramannya misalnya 4 bulan, baru 2 bulan sudah agak sabar dipecah satu persatu, ya nanti embrionya mati. Nah, jadi harus paham betul berapa lama masa inkubasi. Lanjut. Nah, jangan biarkan kura Anda jomblo. Nah, ini ternyata di orang aja menyakitkan, apalagi di kura-kura, ya. Ini sebagai contoh memelihara sulcata dengan redfoot atau redfoot, ya. Kura-kura sulcata jantan dewasa tidak ada betinanya, begitu birahi kura-kura yang lain dikejar-kejar, ditindih, berusaha untuk dikawini. Yang tidak ada kura-kura lain ini pada redfoot juga, begitu diberi kelapa utuh, ya, kelapa utuh itu langsung dinaiki dan berusaha dikawini. Nah, ini kita bisa melihat kaki depan, kaki belakang, dan penisnya si kura-kura jantan yang berusaha mengawini kelapa. Nah, ini jadi nanti kalau kasus yang lama menjomblo ini bisa berbahaya. Jadi melihat kelapa utuh dikira kura-kura betina yang cantik, langsung dikejar-kejar dan dinaiki. Nah, nanti yang memelihara banyak pastikan juga bagaimana mengetahui jenis kelaminnya sehingga bisa diketahui berapa jantan, berapa betina. Kalau sudah dewasa mana yang akan dikawinkan, untuk mana yang akan digunakan untuk pejantan, mana yang untuk induk betina dan sebagainya, sehingga harapannya breeding ini akan menghasilkan anakan yang lebih berkualitas dibanding induknya. Lanjut, Mas Landung. Nah, sebagai penutup, ya, kura-kura adalah salah satu hewan kesayangan, di mana di sedangkan musim hujan mengubah makro maupun mikroklimat, kemudian perawatan ekstra supaya kura-kura tetap sehat. Jadi kadang kita perlu berupaya ekstra di kondisi tertentu supaya hewan-hewan peliharaan kita bisa tetap sehat. Di musim kemarau juga sama, di musim penghujan juga sama. Kunci menjaga kesehatan kura, nanti setting kandang yang proper, ya, untuk vivariumnya, kemudian feed and feeding, ya, pemberian pakan dan pemberian pakan, kemudian perawatan, kontrol kesehatan, serta breeding. Bila manajemen yang kita terapkan baik, kura insya Allah akan sehat dan owner bahagia. Tapi jangan sampai ownernya bahagia, kuranya jomblo tidak bahagia. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Matur nuwun, pelet terakhir. Oke, Dok. Oke, terima kasih Mas Toto. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Oke, terima kasih sekali, Dok. Di sesi kedua ini pun juga banyak sekali pengetahuan yang disampaikan oleh Dr. Hewan Slamet Raharjo. Nah, ini kembali ke sesi tadi tentang titen, ya, Dok. Saya mikir titen itu apa, gitu. Istilahnya ngapali, ya, Dok, menghafalkan. Ciri-cirinya apa, istilahnya ketika si kura-kura ini mengalami gejala yang aneh atau sakit, kita harus bisa ngapali, ya. Terus kemudian benar, jangan sampai kita bahagia, tapi kura-kura juga nggak bahagia, apalagi sampai jomblo tadi, sampai
jomblo yang sudah akut sampai nggak bisa bedain mana kelapa, mana kura-kura. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya dok, sesi tanya jawab. Ya, siap. Ini tadi saya sempat baca beberapa, ini ada yang banyak bertanya tentang jamuran dok. Ketika kura-kura itu muncul jamur, itu bagaimana cara mengatasinya dok? Atau untuk menghemat waktu, dari daftar pertanyaan yang ada di kolom chat ini, atau langsung saya jawab satu-satu gitu ya? Jadi ini ada beberapa yang bertanya tentang jamur, jadi saya langsung diseleksi. Oke. Jadi yang tadi untuk terkait apa, penyakit jamur? Jamur. Oke. Jamur ini salah satu penyakit yang sering menyerang baik kura darat maupun kura air, ya, dan sering menyebabkan cacat. Dan di baik kura air maupun kura darat ini seringkali infeksi jamur itu komplikasi dengan penyakit lain, tidak berdiri sendiri. Di musim hujan seperti ini, potensi untuk mengalami infeksi jamur sangat tinggi karena kelembaban tinggi sepanjang hari. Begitu kura-kura ada luka kecil di kulit, karena gesekan, karena benturan, karena digaruk dan sebagainya, ini menjadikan spora jamur yang ada menempel kemudian tumbuh. Jamur kulit ini butuh waktu setidaknya 2 minggu untuk menunjukkan gejala klinis dari saat menempel, sehingga ketika sudah muncul gejala klinis, kita infeksinya sudah berlangsung kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, nanti kita bisa menginvestigasi bagaimana kondisi 2 minggu yang lalu terkait perawatan, manajemen kandang, termasuk kebersihan lingkungan. Ya. Bisa jadi pada saat itu hujan, tampias, basah, ada kotoran, tidak segera dibersihkan dan sebagainya, itu menjadi sumber masuknya infeksi karena lingkungan yang cocok untuk tumbuhnya mikroba jamur parasit. Nah, idealnya untuk memastikan kita bisa mendiagnosa dengan beberapa metode. Selain berdasarkan visual dari gejala klinis yang ada, kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan wood lamp atau lampu ultraviolet. Dengan lampu ini diletakkan di tempat gelap, kemudian lampunya kita nyalakan, maka area yang ditumbuhi atau terinfeksi jamur nanti akan berpendar atau fluoresensi, warnanya seperti menyala, bisa hijau, bisa kebiruan, bisa warna yang lain tergantung dari jenis jamurnya. Nah, ternyata di sini penting penggunaan wood lamp untuk memastikan jenis jamurnya. Jenis jamur yang berbeda dibutuhkan obat jamur yang berbeda pula. Jadi misalnya secara universal obat jamur ada ketokonazol, mikonazol, ada itu. Namun ketika kita bisa mengetahui lebih spesifik jamurnya, ada obat lain yang lebih spesifik dan lebih poten untuk jamur tersebut dibanding ketika kita menggunakan obat, istilahnya obat generik, ya, obat umum. Nah, jadi seperti itu ya nanti jamur. Nah, untuk pencegahan nanti harus dengan menjaga kebersihan. Untuk kura air, karena selalu di air, perhatikan pH air. Semakin basah air, semakin asam air, ini air hujan, terkena air hujan, potensi tumbuh lumut dan jamur lebih tinggi. Kemudian untuk yang kura-kura darat yang tidak terkena air, pastikan bahwa kondisi lingkungannya, terutama wilayah untuk tidur dan tempat memberi makan, harus kering dan bersih. Ya, kandang komunal nanti tempat makan dijadikan satu, misalnya sedikit lebih tinggi dari tanah sekitarnya, bersih. Setiap hari dibersihkan, bahkan diletakkan di situ. Ya, ini dari situ, karena kalau kondisinya kering, kelembaban rendah, itu spora jamur akan berhenti tumbuh. Tidak bisa tumbuh dan akhirnya tidak bisa menginfeksi. Ya. Ketika terjadi serangan jamur pada kulit, pada kura-kura,
pengobatan harus dilakukan selama minimal 2 minggu. Pada kasus sedang bisa sampai 4 minggu. Pada kasus yang parah atau general bisa sampai 8 minggu. Ya. Harus dipahami bahwa kulit itu satu jaringan yang untuk menggantinya itu butuh proses. Satu lapis kulit di atas basalis di dalam kulit. Yang proses dari sel basalis menjadi squamous sel di permukaan kulit itu butuh waktu 12 sampai 14 hari. Sehingga jangan berharap luka kulit itu bisa sembuh dalam 2-3 hari. Karena memang prosesnya butuh waktu yang lebih lama. Nah, jadi ini nanti jangan pernah menghentikan pengobatan, proses pengobatan jamur ketika belum tuntas. Karena dalam beberapa minggu pasti akan kambuh lagi. Dan pada kambuh berikutnya untuk mengobati dibutuhkan dosis yang lebih tinggi atau obat yang lebih kuat. Nah, ini jadi pastikan bahwa semuanya betul-betul tuntas sebelum obat dihentikan. Begitu, Mas. Oke, Dok. Nah, ini pertanyaan singkat ini, Dok. Kalau malam itu sebenarnya kura-kura butuh lampu nggak, Dok? Ini ada yang tanya juga ini. Kalau terkait jenis lampu. Di pasaran untuk reptil ada UVA, UVB, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya lampu-lampu ini diproduksi untuk diaplikasikan di negara-negara 4 musim. Di mana di sana ada winter. Dan beberapa spesies reptil tidak hibernasi, tidak brumation. Sehingga supaya tidak mati harus diberi lampu penghangat. Kalau di wilayah Indonesia tahun ada, ya minimal sehari 2-3 kali mah pasti ada. Kalau musim penghujan, kalau musim kemarau sepanjang minggu ada. Kita nggak perlu lampu. Jadi jangan terkecoh dengan literatur yang dibuat oleh orang Eropa, orang Amerika, yang mereka membuat standar itu untuk digunakan di negara 4 musim. Apalagi lampu UV. Lampu UV ini, baik UVA maupun UVB, kalau terekspos terlalu lama, itu memiliki efek samping UVA, UVB ini depresan saraf. Jadi kadang ada kura-kura yang diberi lampu UVA, UVB dinyalakan sepanjang hari 24 jam sehari. Beberapa hari, beberapa minggu kemudian kura-kura itu ketika berjalan, jalannya terseok-seok. Seperti kaki mau lumpuh. Seperti tidak kuat menumpu berat badan. Nah, overdosis UV light. Ya, pemberian UV light kalau akan dilakukan boleh. Idealnya sekitar 5 kura-kura. Semakin kecil kura-kura, durasinya semakin rendah. Bisa 5-10 menit. Semakin dewasa, semakin besar, boleh sampai 15-20. Nah, jadi gitu ya nanti untuk UV light kan, karena ketika kita memberikan berlebihan justru efeknya negatif. Ya, prinsipnya semua lampu baik, karena tapi kalau di Indonesia kita kebutuhannya bukan untuk UV tapi lebih untuk ke penghangat di musim dingin kalau suhu terlalu rendah. Jadi pakai bohlam biasa sudah memadai. Untuk UV light itu kualitasnya dibanding ultraviolet dari sinar matahari sangat jauh di bawah sinar matahari. Jadi sinar matahari tetap lebih baik. Begitu, Mas Landung. Oke, Dok. Nah, ini menyangkut yang pertama tadi, Dok, tentang menyinggung tentang puasa. Puasa itu sebaiknya untuk kura-kura itu di usia berapa, Dok? Dan sekaligus juga berjemur itu apakah ada usia minimum untuk kura-kura ini boleh dijemur gitu, Dok? Ya. Ini jadi puasa ini biasanya diterapkan untuk kura-kura dengan ukuran juve sampai edal. Kura-kura baby sebaiknya tidak dipuasakan ya, karena di kura-kura baby yang pertumbuhannya masih progresif, membutuhkan asupan nutrisi yang cukup, sementara dia cadangan lemaknya masih tipis, setiap hari diberi makan, tidak apa-apa. Sulcata begitu menginjak masuki usia di atas 10 cm atau di atas 8 cm, 6-8 cm ini sudah mulai boleh kita puasakan. Jadi 2 hari atau 3 hari kita beri makan,
1 hari puasa, 3 hari makan, 1 hari puasa. Ini satu interval yang ideal untuk kura-kura muda. Kura-kura dewasa bisa 2 hari makan, 1 hari puasa. Nah ini ideal, atau 2 hari makan, 3 hari 1 hari puasa, 3 hari makan, 1 hari puasa, boleh untuk yang dewasa. Jadi prinsip dasar puasa ini adalah untuk mengosongkan lambung, supaya pada periode makan berikutnya nafsu makan itu menjadi lebih baik, karena kalau kita memberikan pakan terlalu banyak tidak habis. Pakan itu tidak kita singkirkan dulu sebelum memberi makan, nafsu makan berikutnya pasti akan sangat rendah. Karena begitu melihat pakan dia tidak selera lagi, karena dianggap sama dengan pakan yang kemarin tidak habis. Jadi periode waktu tertentu 3-4 jam pakan tidak diinjak-injak dan tidak kotor. Nah, jadi ini supaya efektif baik jumlah maupun nilai nutrisinya, pemberian, supaya pakan ini tidak mubazir, tidak banyak yang mubazir. Jadi prinsip dasarnya itu. Jadi nanti sangat menyesuaikan dengan kondisi dan daya tahan setiap kura-kura. Tentu saja jenis kura-kura yang sama, individu yang berbeda, dipuasakan 1 hari ada yang sudah sangat rakus. Nah, kalau seperti itu, kalau ada kura-kura yang dipuasakan 24 jam, ada indikasi bahwa kura tersebut tidak beres dalam sistema pencernaan. Sehingga perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan cacingan, infeksi yang lain, gangguan pada usus, sehingga harapannya bisa segera diobati dan bisa recovery lebih cepat. Ya, begitu Mas. Oke Dok. Ini satu lagi Dok, pertanyaan terakhir nih Dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Putra nih, tentang penggunaan minyak atu, oil merek apapun pada tempurung kura-kura, apakah baik untuk kura-kura tersebut Dok? Jadi penggunaan minyak ya Dok, merek pada tempurung kura-kura, itu apakah baik untuk kura-kura atau akan justru menimbulkan efek yang minyak bukan. Yang kedua minyak ikan, yang pertama tadi apa? Yang kedua minyak ikan. Ya Dok. Oh, yang pertama? Yang ini yang ditanyakan oleh pertanyaan yang pertama ya. Tadi yang kedua kan minyak ikan. Oke. Yang pertama ini baru minyak ini Dok, minyak yang digunakan untuk tempurung Dok. Tadi sama yang sebelumnya adalah usia berapa sebenarnya kura-kura itu boleh dijemur Dok? Oh ya. Kalau ukuran dari baby sudah boleh, jadi tidak ada batasan ukuran untuk jemur, semuanya boleh. Yang penting adalah intensitas penjemuran tadi. Semakin besar butuh penjemuran yang semakin lama, karena dia membutuhkan asupan sinar ultraviolet yang lebih banyak untuk metabolisme kalsium dalam tubuhnya. Semakin kecil durasinya semakin pendek, 5 menit 10 menit sudah cukup. Nah ini siapa yang tahu kebutuhan idealnya hanya owner, karena setiap individu kura-kura respon terhadap sinar matahari akan berbeda-beda. Kalau kura-kura tersebut nyaman ketika dijemur, dia justru akan menunjukkan behavior yang suka. Dia malah menjulurkan satu kaki depan, kaki belakang untuk menikmati sinar matahari. Tapi kalau dia tidak nyaman dengan sinar matahari, dia akan berusaha kabur dari area yang terkena sinar matahari. Ya. Jadi pastikan pada saat menjemur kita tidak berada dalam wadah yang kalau kura tersebut tidak suka, dia terjebak di situ, tidak bisa kemana-mana. Nah, itu akan sangat berbahaya kalau kita lupa bahwa kita sedang menjemur, si kura terjebak, tidak bisa kemana-mana, akhirnya mati karena heat stroke atau shock panas. Oke Dok. Kemudian yang kedua, tentang oil atau minyak untuk tempurung kura-kura ini, apakah baik untuk kura-kura atau justru malah memunculkan efek yang lain Dok? Nah, jadi minyak apapun minyaknya, bukan hanya minyak ikan,
ini memiliki sifat yang hidrofobik. Namun kalau dioleskan pada permukaan yang berpori, itu akan terserap dan menutup pori-pori. Nah, perlu kita ketahui bahwa batok kura-kura karapas ini meskipun benda keras, tapi adalah jaringan hidup yang memiliki pori-pori yang sangat halus, yang berfungsi juga untuk metabolisme termoregulator, mengatur panas tubuh. Ya. Kalau kita menggunakan minyak ikan ataupun minyak yang lain, dioleskan termasuk baby oil misalnya, kita oleskan di permukaan batok, memang secara estetis kura kita itu akan terlihat lebih cantik dan lebih indah. Karena batoknya jadi mengkilat, warnanya jadi lebih ngejreng, terkena sinar akan terlihat lebih glowing. Namun pemberian ini idealnya maksimal 1-2 kali per minggu. Dan secara berkala dicuci menggunakan sampo bayi atau sampo khusus. Ya. Karena kalau tidak, minyak-minyak ini akan menutup pori-pori pada permukaan batok dan dapat mengakibatkan pori-pori itu tertutup sehingga si kura-kura tidak bisa batoknya tidak bisa bernafas dan dapat menyebabkan stres psikis karena menyebabkan panas tubuh nanti akan akumulasi di dalam batok tidak bisa dikeluarkan sehingga bisa berbahaya untuk kura-kuranya. Jadi untuk tujuan estetis boleh, tapi setelah itu sebaiknya dibersihkan lagi ketika artinya itu kita gunakan untuk situasi atau kondisi tertentu. Misalnya ketika akan diajak atau dibawa gathering, ya kumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang lain, ya tentu saja kalau kita bawa kura-kura yang batoknya buluk itu nanti bisa jadi bahan candaan atau bulian teman-teman ini ownernya sultan, kura-kuranya buluk begitu. Nah, untuk estetis boleh. Namun setelah itu sebaiknya dibersihkan sehingga ketika dikembalikan ke kandangnya dia sudah kondisinya sudah bersih. Lap dulu pakai tisu, setelah itu cuci pakai air sabun, bilas. Kemudian bersihkan lagi pakai tisu atau handuk sehingga si kura tetap segar dan tidak ada gangguan masalah dengan karapas maupun plastron yang pori-porinya tertutup minyak. Ya, jadi prinsipnya boleh dengan catatan. Ya, terima kasih sekali dok. Ternyata ini kita sudah di penghujung acara, sudah menunjukkan 15.59. Tidak terasa karena asik sekali ilmu dari Dr. Hewan Slamet Raharjo. Terima kasih sekali lagi dok, waktunya, ilmunya juga. Ternyata 2 jam kok, nggak tahu-tahu sudah ramah waktunya entek. Iya, saking asiknya didukung lagi tempatnya Dr. Slamet juga sangat mendukung. Iya. Ada rengeng-rengengnya juga. Oke, sebelum kita sampai di penghujung acara, saya akan umumkan siapa teman-teman yang di sini menjadi berhasil untuk mendapatkan hadiah dari kuis yang sudah kami sampaikan. Tadi ada tiga pemenang. Mungkin slide-nya bisa diperlihatkan. Dan untuk pemenang kuis di webinar kali ini, yang pertama adalah atas nama Dr. Hewan Mega Harina Jua. Asal dari Surabaya. Wah, jauh Surabaya. Wow, jauh nih dapat nggak sia-sia ikutnya. Selamat untuk Dr. Hewan Mega Harina Jua. Kemudian yang kedua ada Mas Abimanyu Wiguna. Ini dari Jakarta. Nah ini pemenangnya. Kemudian juara ketiga Sarania Satya. Wow, dari Malaysia. Dari Fakultas Kedokteran Hewan. Selamat untuk pemenang kuis webinar kali ini. Nanti akan dihubungi oleh admin kami. Hadiahnya akan dikirim ke tempat teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Slamet.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Mohon maaf, kita akan foto bersama dulu ya, Dok. Oke. Teman-teman mohon diperlihatkan untuk videonya. Kita akan foto bersama dulu. Ya, kita akan foto bersama. Persiapan. Halo, Dok Heri. Dok Heri dari Palembang ini ya. Ternyata juga. Halo, Dok Mat. Apa kabar, Dok Mat? Ya, kita foto dulu. Mohon diperlihatkan wajahnya. Ada itunya di. Baik, teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dalam webinar ini. Semangat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi di saat seperti ini. Kita akan bertemu lagi dalam webinar selanjutnya. Terima kasih Dr. Hewan Slamet Raharjo untuk semua ilmunya. Dan kita bertemu lagi dalam webinar selanjutnya. Nanti kita akan umumkan lagi. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.